Hai hai hai. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi di Renungan SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo nomor 33 Cirebon. Selalu sehat ya Bapak Ibu guru dan karyawan serta mama, papa dan anak-anak semuanya yang ada di rumah. Mari sebelum kita beraktivitas mendengarkan renungan, kita akan bersyukur, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersyukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih dan terima kasih atas segala anugerah yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Anugerah kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, dan terutama anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas kami. Kiranya Engkau mau memberkati segala pekerjaan kami, pelajaran kami hari ini, dan juga terutama penilaian akhir tahun di hari terakhir. Kiranya apa yang telah kami pelajari, apa yang telah kami baca, Kau turunkan dengan terang Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerjakan semua tugas-tugas ulangan akhir kami dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kejujuran, dan dengan penuh tanggung jawab. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberkati kami satu persatu sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar, baik peralatannya maupun semuanya. Bapa yang penuh kasih, berkatilah juga kedua orang tua kami yang hari ini melakukan pekerjaan. Semoga mereka Engkau berkati dalam setiap pekerjaannya dan mereka boleh berkumpul kembali bersama kami di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Papa, Mama, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak sekalian, marilah kita mendengarkan renungan hari ini. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang kematian Yesus di kayu salib. Seorang prajurit menikam lambung Yesus dengan tombak, sehingga mengalirlah dari situ air dan darah. Air dan darah yang mengalir dari lambung Yesus tersebut, selain menjadi tanda bahwa Yesus telah mati, juga menjadi bukti bahwa Ia secara total telah menyerahkan dirinya bagi dunia. Tiada sesuatu pun yang tersisa bagi dirinya sendiri. Berkaitan dengan itu, ada kisah menarik dari Santo Fransiskus Assisi. Setelah pertobatannya, bersumber dari cintanya kepada Tuhan dan kepada sesama, Fransiskus menyerahkan seluruh hidupnya dalam pelayanan yang suci. Di akhir hidupnya, Fransiskus mendapat stigmata kelima luka Yesus di tubuhnya. Stigmata yang diterima Fransiskus dari Tuhan Yesus sendiri menjadi tanda bahwa Tuhan sungguh berkenan dengan pertobatan dan persembahan hidup Fransiskus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dari hati Yesus yang ditikam oleh dosa-dosa manusia, kita diajarkan untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan sepenuh hati pula mencurahkan cinta kasih kita kepada sesama. Dengan kita menyayangi mama, papa kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, marilah kita mohon pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus agar kita dimampukan untuk mencurahkan cinta kasih kita kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena kami dapat mendengarkan firman-Mu, merenungkannya pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu, agar kami Kau mampukan untuk mencurahkan cinta kasih kepada sesama. Ajarlah kami untuk saling menyayangi, agar kami hidup rukun dan damai di antara kami. Tuhan Yesus, semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Papa Mama, dan anak-anak sekalian, sampai di sini renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali dengan renungan dari SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo nomor 33 Cirebon, pada hari berikutnya. Sampai bertemu kembali. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.